Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama saya Ayu dalam podcast RBC. Ini adalah pertemuan kita yang ke beberapa kali. Tapi secara khusus ini adalah pertemuan kedua membahas buku sekaligus menghadirkan sosok yang sangat luar biasa sekali yang akan menemani ngobrol saya pada sore hari ini. Sebenarnya sore, siang, malam tergantung teman-teman nontonnya. Ini dia Sisil. Hai semua teman-teman. Sahabat apa nih Kak Ayu biasanya dipanggil? Sahabat RBC? Teman RBC. Oke, halo teman RBC. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat pagi. Kenalin aku Sisil. Oke, wow. Auranya beda kan ya? Oke, seperti yang udah aku bilang tadi, kita akan membahas salah satu buku yang gak kalah menariknya seperti episode kita sebelumnya, buku Sejuta Umat, dan yang pasti ini juga sudah diterjemahkan dari ke berbagai bahasa ya, India. Filosofi Teras. Ini adalah sebuah konsep hidup ya, yang menurut aku sangat-sangat penting banget untuk kita belajar bersama-sama, karena di sini ada tulisannya nih, untuk mental tangguh masa kini. Jadi kalau teman-teman yang suka merasa rapuh dan butuh penguatan, jangan lupa stay tune sampai selesai. Oke, Sisil, gimana kabarnya Sil? Alhamdulillah baik Mbak Ayu. Sejauh ini so far so good banget sih gitu. Good banget ya? Good banget. Oke, jadi kamu aktivitasnya apa nih akhir-akhir ini? Sebenarnya nggak ada aktivitas yang berarti sih Mbak Ayu. Lagi nyelesain project-project akhir tahun aja. Kan sekarang itu aku lagi magang di salah satu NGO namanya ASEAN Center of Energy. Jadi kayak di bidang penelitian gitu. Nah, aku tuh kan magangnya 6 bulan ini. Jadi kan udah hampir masuk tahun terakhir. Jadi banyak yang harus diselesaikan, yang dikerjakan. Apalagi juga di organisasi menjelang akhir periode ya. Jadi banyak yang harus hari jabatan. Oh, betul. Banyak yang harus dipertanggungjawabkan ya. Benar. Nah, itu juga yang sebenarnya dibahas di buku ini Sisil. Ya nggak sih? Bagaimana kita itu bisa benar-benar memaknai hidup kita. Kita benar-benar menghargai setiap detik hidup kita, tapi kita juga nggak mudah goyah ini dengan apa yang udah kita tuju. Nggak mudah goyah dengan mungkin pencapaian orang-orang lain ya di luar sana yang kadang bikin kita down, bikin kita merasa nggak jadi apa-apa gitu. Dan itu yang sering banget dialami oleh anak muda zaman sekarang. Pressure-nya tinggi, sedangkan akses dan fasilitasnya itu terbatas gitu. Karena bukan cuman kalau kita membahas tentang apa ya, cita-cita ya, sebenarnya bukan cuman keinginan aja ya, tapi bagaimana lingkungan itu juga bisa mensupport kita gitu. Nah, itu adalah yang akan kita bahas tentang filosofi teras atau biasa disebut dengan stoicisme. Iya, nah, kalian pasti udah sering banget dengar istilah stoicisme. Nah, Sil, menurut kamu stoicisme itu gimana? Itu dulu sih. Gimana? Pertama sih aku denger juga baru-baru ini. Kayak aku bukan nggak terlalu suka filsafat juga sih. Jadi menurutku itu stoicisme itu suatu kerangka berpikir secara filosof, di mana yang membuat kita itu berpikir sesuatu itu lebih ke arah yang positif kayak gitu. Jadi misalnya ya kita tuh melihat suatu fenomena, kadang bikin kita relax kalau stres, bikin kita cemas, bikin kita overthinking itu muncul dari diri kita sendiri gitu. Padahal ada suatu positif yang perlu kita lihat, perlu kita apresiasi kayak gitu. Menurutku itu stoicisme itu. Ya, benar sekali. Sepakat ya sama Sisil. Jadi ada beberapa hal yang memang itu adalah berada di kendali kita secara utuh, dan kita boleh banget untuk mengendalikannya gitu kan. Misalnya kita mau belok atau mau lurus ya, sebenarnya kita yang punya kendali akan hal itu. Tetapi ada beberapa hal yang emang itu di luar kendali kita, dan itu nggak perlu kita berikan effort yang besar untuk hal-hal yang di luar kendali kita. Misalnya adalah omongan orang lain, komentar orang lain ya kan? Tentang usaha kita, maksudnya kayak perjalanan hidup kita. Mungkin ada orang-orang yang mengomentari hal itu, tapi yang bisa kita kontrol adalah sejauh mana kita bisa mengusahakan mimpi kita kan. Jadi ya fokus aja di mimpi dan tujuan kita, biarkan orang lain memberikan penilaiannya, dan kita nggak perlu terlalu mengkhawatirkannya jika itu sesuatu yang bukan kritik untuk membangun ya. Betul. Gitu sih.
Jadi kita udah satu frame ya tentang stoicisme. Nah, Sil, aku mau tanya nih, ini pengalaman yang mungkin agak pribadi ya. Boleh. Tapi kamu bebas sih menjawabnya sejauh mana, karena yang tahu batasnya kan kamu sendiri tentang hidup kamu. Kamu pernah nggak sih ada pengalaman hidup yang benar-benar membuat kamu itu sadar bahwa oh aku udah dewasa dan aku udah punya kendali penuh atas hidupku gitu? Bisa jadi itu peristiwa yang bikin kamu mungkin awalnya bikin down dulu, kemudian baru sadar, oh berarti aku emang udah di fase dewasa, atau memang kamu didewasakan dengan sesuatu yang memanjakan diri gitu. Gimana ya, yuk? Kayak ini bukan, kita nggak bicara biologis kayak dewasa umur berapa gitu kan? Iya, iya betul. Jadi itu ada suatu momen, mungkin teman-teman juga sama ya, dimana fase kuliah itu merubah segala hal gitu. Jadi kan awalnya memang dari TK, terus dari SD, SMP, sampai SMA pun, aku nggak bisa bebas memilih di mana aku harus mau sekolah kayak gitu kan. Iya betul. Nah, semenjak kuliah, kayak orang tua aku tuh kasih kendali penuh, kayak kamu mau kuliah di mana terserah kamu kayak gitu. Kamu mau ngambil jurusan apa terserah kamu. Soalnya selama ini juga jujur aku nggak seberapa sering konsultasi masalah pendidikan sama orang tua kayak gitu. Iya bener. Ya kan, kayak Iya aku juga lagi. iya kan, kayak orang tua aku tuh semua sama-sama pekerja, jadi ketemu juga jarang. Kayak aku sekolah, orang tua kerja, ya ketemu ya udah kayak gitu. Nah, waktu kuliah itu, waktu itu mamaku udah gak kerja, jadi kayak udah terserah kamu, karena mamaku dulu juga sekolah milih sendiri kayak gitu, jurusan sendiri kayak gitu. Yang penting kamu suka, kamu nyaman, dan kamu tahu setelah kamu ambil jurusan itu kamu apa kayak gitu. Oke, waktu itu aku juga namanya juga anak waktu SMK kan suka-suka tuh kayak mau masuk negeri nih gitu. Akhirnya nyoba beberapa kali tes masuk negeri, itu semua gagal kayak gitu. Pada akhirnya ya udahlah UMM aja, karena kan deket rumah juga. Pertama itu akses transport juga nggak perlu keluar banyak kayak gitu. Waktu itu juga mau keluar kota Kak, karena kan ayah juga di Makassar. Ada keluarga di sana, terus aku juga mau di sana, tapi katanya itu janganlah, kayak di sana itu beda gitu loh, kamu udah sama ini Culture-nya Jawa, beda ya? culture-nya beda kayak gitu, nanti takutnya aku nggak bisa adaptasi. Nah waktu itu aku bingung kayak, wah itu seharusnya kan aku yang mutusin gitu, kenapa ini kayak gitu kan, kayak Kenapa jadi bingung sendiri? Dan akhirnya masuk daftar di UMM, masuk UMM, ambil jurusan hubungan internasional, teman-teman barangkali ada yang sama gitu. Nah, Aku baru tahu loh, kamu hubungan internasional. iya, hubungan internasional. Nah, lalu semenjak kuliah itu rasanya tuh beda banget gitu loh selama aku proses pendidikan di sebelum-sebelumnya, dimana kan kalau di SMP SMA kan pelajaran itu udah apa ya, udah dipersiapkan ya. Terus aku nggak bisa milih, aku nggak mau PKN ya nggak bisa gitu. Sedangkan kalau kuliah kan apa kayak apa ya, aku harus memilih ini sendiri atas kemauanku kayak gitu. Iya, pertama dengan mempertimbangkan ya nanti setelahnya seperti apa. Iya benar. Nah terus habis itu aku juga nggak mungkin konsultasi sama orang tuaku yang notabene mereka ya bukan orang HI gitu. Terus habis itu aku juga nggak melulu ngikutin teman-temanku kayak gitu. Terus habis itu momen selanjutnya itu ketika kayak pas di kuliah, kayak kenapa aku nggak bisa punya, kalau misalnya di SMA aku ada close friend yang kalau misalnya aku nggak ikut dia juga nggak ikut, kalau misalnya dia nggak ikut aku juga nggak ikut kayak gitu. Tapi kalau di kuliah tuh nggak bisa kayak gitu. Temen yang deket gitu ya. Jadi kayak ya udah, kalau misalnya kamu nggak mau ngerjain project ini ya terserah kamu, kalau kita ngerjain kayak gitu, kita aku nggak dapet teman-teman yang kayak gitu loh. Oke. Pun kalau pun misalnya kalau misal akhir waktu skripsian, kalau misalnya kamu nggak lulus ya udah itu urusanmu, aku nggak ikut-ikut, aku memperjuangkan diriku sendiri. Dan itu kayak aku merasa momen aku sendiri gitu loh kayak waktu aku SMA aku punya temen close friend yang berjuang sampai akhir sama-sama. Pas kuliah kayak ya ada sih teman-teman, tapi kayak mereka juga memperdulikan diri mereka masing-masing. Iya benar-benar. Apalagi waktu zaman apa namanya kayak skripsian, terus habis itu cari dosen dan sebagainya, itu kayak aku berdiri di atas kakiku sendiri gitu. Kayak dosen nggak mungkin cari sisi mana, aku nggak bimbingan kayak gitu kan. Nah di situ aku baru sadar Kak Ayu, kayak wah kalau kayak apa ya bahasanya, kayak kecentok kalau misalnya kuliah ini buat aku harus bisa tanggung jawab sama diriku sendiri kayak gitu. Kalau nggak aku siapa lagi yang bisa membantu diriku kayak gitu. Iya benar-benar. Nah itu dimana momen yang merasa aku
benar-benar udah dewasa ya. Gitu. Aku udah dewasa ya. Artinya Aku dewasa versi kamu itu berarti udah benar-benar bisa menentukan pilihan hidup ke depannya mau seperti apa, sudah mempertimbangkan baik buruknya dan tidak menggantungkan hidup ke orang lain ya. betul banget. Kayak aku harus hidup karena aku, bukan karena orang lain gitu. Nah itu penting banget sih. Emang semakin dewasa kita tuh jadi tahu gitu bahwa ternyata yang bisa kita andalkan tuh cuma diri sendiri. Iya benar banget. Malah diri sendiri. Iya benar banget. Iya gak sih? Bener-bener kayak temen aku juga gak punya banyak temen, tahu gak sih lo kalau pas aku kuliah, meskipun ya kita kayak dilihat orang mungkin kayak butterfly ya, kayak media Iya betul. yang banyak temennya, tapi sebenarnya tuh nggak yang deket-deket banget. Kita bahkan aku aja kalau mau cerita ke orang itu aku tuh mikir-mikir banget, aduh cerita nggak ya, karena kita tuh merasa kayak ya kita bener-bener nggak semudah itu gitu membagikan cerita kita ke orang lain. Dan itu sih pentingnya, ya itu tadi sih memahami apa sih kemauan diri kita sendiri. Betul. Gitu. Nah, terus stoicisme juga mengajarkan kepada kita nih untuk bisa mengatasi ya kekecewaan ataupun rasa takut dalam hidup kita. Termasuk yang tadi kamu bilang nih, banyak ketakutan dalam proses pendewasaan ternyata ya. Dengan kita tumbuh, kita memilih teman, kita memilih langkah selanjutnya, itu banyak banget ketakutan dan kekhawatiran. Nah, gimana tips dari kamu untuk mengatasi hal tersebut? Mungkin ini keresahan yang kita alami bersama gitu ya Kak. Ya, mungkin teman-teman juga, sahabat-sahabat RVC yang nonton sekarang. Jadi aku sepakat sama Mbak Ayu, dan itu aku terapin juga ke diriku. Kayak ada suatu hal yang di bawah kontrol kita, ada suatu hal yang bisa kita kendalikan, dan ada yang sesuatu hal yang ya kita nggak bisa kontrol itu gitu loh. Jadi kayak selama ini aku menghadapi kecemasanku itu kayak aku selalu fokus dengan apa yang aku bisa perbuat dengan kapasitasku sendiri kayak gitu. Dan aku ketika kayak gini deh, contohnya kayak misal nih. Ini kalau misalnya aku ambil contoh waktu aku ikut ujian-ujian PTN itu udah lama banget. Kayak misalnya teman-teman sekarang ada keresahan dari kuliah, mungkin jenjang karirnya, kayak aku mau masuk perusahaan ini, perusahaan itu, dan mengalami tes yang luar biasa kayak gitu. Dan aku pernah ada di fase itu Kak Ayu. Karena kayak tuntutan dari orang tua aku tuh kayak aku harus kerja di dunia yang mengikat, terus habis itu mungkin kayak kantoran gitu ya Kak Ayu. Dan aku sadari kayak aku bukannya belum nyaman, tapi ada sesuatu hal yang harus kerjakan. Kalau misalnya aku terikat di kantor, nggak bisa lakuin itu. Gitu. Nah, waktu itu aku ikut tes Kak Ayu. Ya udah gitu, aku belajar. Dan ini yang aku kontrol gitu. Aku belajar, aku berusaha. Terus habis itu aku konsultasi ke sana ke sini kayak gitu. Itu suatu hal yang aku kontrol gitu. Nah, bener banget teman-teman. Suatu hal yang apa ya? Selain usaha, kedua doa, ketika tawakal. Nah, di momen tawakal ini kita tuh udah nggak bisa kontrol kayak gitu. Entah keterima atau enggaknya, ya itu ya sudah gitu. Itu nggak bisa kita kendalikan kayak gitu. Dan one step yang paling akhir kayak legowo gitu. Jadi gimana ya teman-teman? Apapun hasilnya ya. Apapun hasilnya ya udah itu legowo. Asalkan kita udah usaha sesuai kapasitas dan kemampuan kita, hasil akhirnya ya udah. Itu let it go gitu. Mungkin kalau misalnya kenapa ya aku nggak keterima kayak gitu. Apapun hasil, kalau aku legoin Mbak Ayu, kayak apapun hasilnya berarti itu yang terbaik untuk aku sekarang. Nah, kalau misalnya aku keterima nih, mungkin ada hal-hal atau obstacle yang mungkin aku nggak cocok atau kayak gimana kayak gitu. Jadi tetap akan ada ya rintangan, hambatan, itu tetap betul. Jadi ada. gitu sih kayak aku menghadapin kecemasanku itu, aku fokus pada sesuatu hal yang bisa aku kontrol, di bawah kendaliku. Dan aku kalau misalnya aku nggak bisa kendalikan, aku nggak bisa kontrol, ya udah let it go kayak gitu. Wah, keren banget sih. Soalnya kayak gitu. Iya, aku sepakat banget. Emang ketika kita melakukan sesuatu, emang ya udah kita sadar melakukannya, kita benar-benar all in. Tapi ya udah setelahnya bukan kontrol kita lagi untuk mengetahui hasilnya seperti apa. Termasuk juga barangkali ada orang-orang di luar sana yang memberikan penilaian, itu juga bukan kontrol kita ya. Jadi kita fokus aja dengan apa yang udah menjadi tujuan, kemudian apa yang bisa kita usahakan, yang kita usahakan semaksimal mungkin. Setelahnya ya udah gitu, legowo ya. Tadi kata Sisil, ya udah tawakal aja. Setelah itu diterimalah legowo tadi. Oke, Nasil. Terus kalau misalnya di ini nih,
ngelanjutin tadi pertanyaan tadi. Kalau misalnya ada orang-orang yang kemudian memberikan komentar yang negatif atau menyakiti hati gitu kan, kamu menghadapinya kayak gimana? Apa ya udah gitu aja atau ada hal-hal lain yang kamu lakukan? Perlu nggak sih misalkan kita kayak orang-orang sekarang kan klarifikasi ke sana kemari malah seakan-akan memperbesar permasalahan itu gitu. Padahal sebenarnya kesalahan dengan orang lain ya udah kita nggak perlu meminta maaf ke seluruh dunia kan, ke se-Indonesia gitu dengan bikin klarifikasi publik dan sebagainya. Menurut kamu gimana? Ya itu coba yuk yang kita sepakati dari awal ya, omongan orang, pikirannya orang, ekspektasi orang terhadap kita itu bukan suatu hal yang bisa kita kontrol. Iya. Jadi kita fokus aja melakukan suatu hal yang kita bisa usahakan kayak gitu. Pertama, asal kita nggak gini Kak Ayu. Jadi aku menerapkan dalam prinsip hidupku itu suatu hal yang berharga di dunia ini itu kalau misalnya ditanya sih apa sih sesuatu hal yang berharga dari hidupmu? Mungkin orang lain jawab orang tua, iya, betul. atau mungkin pasangan atau mungkin teman dekat. Tapi aku enggak, suatu hal yang berharga dalam hidupku ya aku. Oh yes. Karena gimana kayak aku yang tahu diriku, aku yang tahu kapasitasku, aku yang tahu tingkat bahagiaku di mana, kayak gitu. Nah, kalau misalnya orang berpikir negatif tentang aku, kayak ya udah, kayak itu aku, kayak aku sebenarnya nggak kayak gini, kayak kita tuh nggak perlu gitu loh, Bayu. Nggak perlu menjelaskan orang lain ya. Nggak perlu, kayak ngapain gitu loh. Kalau misal nih, Kak Ayu nih, Sisil lo, kamu tuh anaknya sok-sokan banget sih kayak gitu. Terus habis itu aku bilang ke Mbak Ayu, aku sebenarnya nggak sok-sokan Mbak, pikiranmu aja, kayak ngapain kayak gitu loh. Dan mungkin satu hal lagi teman-teman, kayak nggak semua orang itu berpikir negatif sama kita. Pasti ada di sekitar kita itu yang berpikir positif. Dan yang paling yang harus tertanam ini, yang aku harus tanamkan dalam pikiranku, kita fokus ke hal-hal yang positif aja, ke orang-orang yang mendengar kita kayak gitu. Toh yang negatif, orang-orang yang berpikir negatif ya sudah, tapi ada di sekelilingku tuh yang support aku kayak gitu loh. Iya. Jadi aku tuh bersama orang-orang yang support aku, ya udah itu ya benar. Gitu, karena suatu hal yang paling berharga memang diri kita Mbak Ayu. Itu kayak misalnya Ayu ini. Kadang kita mau bantu orang lain nih, aku nih mau bantu Mbak Sil, aku minta tolong dong sesuatu gitu ya. Jadi aku bantu Mbak kan atas dasar biar gitu atas bantuanku. Tapi karena aku suka bantu Mbak Ayu kayak gitu. Kalau misalnya aku nggak suka ya udah nggak aku bantu kayak gitu. Sebenarnya kayak gitu sih. Iya. Jadi itu sebenarnya ada yang namanya mengelola ekspektasi ya. Nah benar. Kita nggak terlalu mengekspektasikan sesuatu yang terlalu tinggi gitu ya. Sebenarnya kayak ya udah kita realistis aja. Tapi realistis itu sebenarnya juga bisa bikin kita lebih bahagia ya dengan tidak punya ekspektasi yang terlalu tinggi tadi itu, terutama ekspektasi dari orang lain ya sih. Ingin itu tadi kayak melakukan sesuatu, membantu aja deh maksudnya ya. Membantu kan sebenarnya kita mempermudah hidup orang lain, tapi ketika kita melakukannya ya sebenarnya kita meniatkannya untuk kita bahagia, untuk menyenangkan kita. Karena dalam proses membantu itu sebenarnya kita juga bahagia loh dengan melakukan sesuatu yang bisa membahagiakan orang. Iya. Agak rumit ya, tapi kalau belajar filsafat kan gini deh. Soalnya kayak aku nggak bisa ekspektasi Mbak Ayu bahagia apa enggak dengan bantuanku. Bener. Ya sepakat sih. Nah itu sih. Harus bisa mengelola ekspektasi gitu. Benar gitu. Nah terus Sil, berarti kan sejauh ini kamu udah bener-bener orang yang bisa fokus banget ke diri sendiri ya. Maksudnya ya udah ini langkah yang emang udah aku pengen, yang pengen aku capai itu segini, gini gitu. Kamu udah benar-benar paham sampai kamu ya udah fokus ke diri sendiri aja gitu. Nah, gimana caranya kita bisa meningkatkan self love kita? Kalau dari aku sih teman-teman, aku tuh paling suka bukan aku gila pujian ya Mbak, tapi aku afirmasi atau kata-kata love language ya. Word of affirmation. Betul teman-teman. Dari orang lain dan dari diriku sendiri. Kadang Mbak Ayu, aku tuh bikin postingan, itu tuh aku nggak bikin postingan aneh-aneh, tapi cuman ucapan terima kasih buat aku sendiri. Iya, jadi
pernah nih ulang tahun yang keberapa ya waktu itu, ke-21 apa ya, itu tuh pokoknya kayak terima kasih Cecilia, kamu udah 21 hari ini. Jadi kayak perjalananku dari aku baru lahir sampai seusia gitu tuh nggak gampang loh, kayak thank you buat diri sendiri itu suatu hal yang luar biasa gitu teman-teman. Terus kemudian misal kayak dari orang lain nih, kayak sekecil kata kayak terima kasih Sisil kayak gitu aja tuh kayak udah seneng abuse ya. yang luar biasa gitu loh Ayu. Iya, bener-bener. Jadi itu menambah kepercayaan diri banget kayak gitu. Kalau misalnya ada kata negatif, banyak kok yang ngomong aku positif kayak gitu. Iya, Jadi iya. kayak ya udahlah teman-teman, kayak kalau misalnya ada kayak omongan-omongan sana sini yang menyakitkan, kamu tuh sebenarnya banyak hal positif yang kamu bisa lakukan. Iya. Jadi kayak apresiasi hal-hal kecil yang positif aja kayak gitu. Merayakan diri sendiri ya. Bener, kalau misalnya kayak kita mengapresiasi atau mempedulikan hal yang negatif, lama-lama itu numpuk Iya. negatifnya gitu. Kayak kita maju juga takut, mundur juga kok aku mundur sih kayak gitu. Iya. Jadi ya gitu, go ahead, positif aja teman-teman. Iya, Gitu sih, iya, Kak. iya. Nah, sebenarnya tadi di buku ini juga, di buku ini, nah, biar teman-teman nggak lupa di bukunya ya. Di buku Filosofi Teras juga sebenarnya dikategorikan ya beberapa hal-hal yang emang itu akan memicu hal-hal yang negatif di diri kita dan sesuatu yang positif. Dan emang ya kita emang harus fokus di sesuatu yang positif aja. Dan sebenarnya itu bisa kelihatan kok. Positif itu kan sesuatu yang bikin kita itu lega ketika kita melakukannya, ketika kita mendengarnya, ketika kita melihatnya itu bikin lega. Sedangkan negatif itu adalah sesuatu yang sebenarnya kita itu udah bisa tahu kok, oh ini tuh bakalan ngasih feedback yang buruk ke diri kita gitu. Jadi ya udah, daripada kita harus masuk ke sana, ya udah kita hentikan aja, kita fokus ke sesuatu yang lebih positif gitu. Makanya ada beberapa orang ya, misalnya motivator-motivator yang selalu bilang kamu tuh harus melakukan sesuatu hal yang baru, kamu harus keluar dari zona nyamanmu. Sebenarnya kayak sesuatu yang kita ingin itu kan kenyamanan ya. Iya, Kenyamanan. Jadi kayak kita nggak perlu terlalu effort untuk keluar dari sesuatu yang bikin kita nyaman. Kalau sebenarnya sesuatu yang bisa kita sesuatu yang nyaman buat diri kita aja, kalau kita lakukan secara terus-menerus itu bakalan lebih besar kok efeknya gitu, daripada kita harus mencoba sesuatu yang berat yang kita nggak tahu apakah ini bakalan bikin kita nyaman di sana apa enggak. Termasuk misalnya kita mau pilih kerja atau misalnya kita mau masuk ke circle pertemanan tertentu, kita itu dari awal aja sebenarnya kita udah bisa kok ini bakalan dampak positif atau negatif ke diri kita gitu. Dan itu di atas kendali kita. bener sih Mbak Ayu, kayak gimana ya, kayak kenapa kita harus keluar dari zona nyaman kayak gitu, padahal kita hidup untuk mencari kenyamanan gitu. Iya, betul, Kenapa betul. kita kayak nggak mencari kenyamanan yang lain Oh, kayak gitu. bener. Kayak misalnya nih, aku udah nyaman sama Mbak Ayu, kenapa harus aku keluar untuk cari teman baru gitu loh? Kenapa? Iya. Kayak kenapa nggak aku ngelakuin hal-hal baru aja sama Mbak Ayu yang bikin aku tambah nyaman sama Mbak Ayu? Kenapa nggak Iya. gitu sih? Bener, kadang orang emang ini ya lebih suka mempersulit diri. Makanya kayak keluar itu kan kata-kata yang negatif ya Kak Iya. Ayu. Kenapa kayak kita nggak lebih meningkatkan kenyamanan kita? Dengan sesuatu yang emang udah kita cintai aja. Nah, makanya part yang paling penting dalam proses pendewasaan itu adalah mengenali diri sendiri. Ya kan? Kita harus benar-benar udah tahu kita ini seperti apa yang bisa bikin kita senang, apa yang bikin kita nggak happy, kemudian emosi-emosi apa yang perlu kita tumbuhkan dan mana yang yaudah kita tolak aja. Kita buang gitu. aja gitu. Wah, ikut baik gitu. Nah, kayaknya ini udah 30 menit berlalu nih, Sil. Ada hal lain nggak yang mau disampaikan, Sisil? Gimana ya? Satu sih Kak. Jadi mungkin teman-teman yang masih merasa kayak masih merasa kesal atau belum puas dengan diri sendiri, atau mungkin teman-teman merasa masih ada kesalahan-kesalahan yang ada dalam diri gitu. Satu Kak, aku tuh pernah dapat pengalaman yang luar biasa waktu aku ngadain suatu kegiatan. Mungkin teman-teman yang organisasi atau teman-teman yang punya project, di suatu project itu pasti ada evaluasi kan Kak. Nah, tapi ketika momen evaluasi itu pembahasannya kita itu suatu hal yang mesti negatif, kayak apa sih kesalahannya kayak gitu. Iya, aku suka. Iya, Terus habis itu kayak kamu tuh seharusnya sampai nyalahin kayaknya per bidang, kadang sampai perorangan gitu. Kayak itu salahmu, tadi itu telat karena kamu, mungkin kayak gitu. Terus habis itu kedua kayak solusinya itu besok kayak gini, nggak kayak gini lagi. Tapi Kak, ada suatu waktu itu aku ngadain bukan pelatihan, kayak sejenis kegiatan di organisasi.
Nah, habis itu aku ngadirin satu fasilitator, kayak pemateri lah Kak, kayak gitu. Nah, waktu aku evaluasi, fasilitator ini nimbrung kayak gitu. Dan dia itu kayak ngarahin kita gitu loh. Dan yang paling abuse sampai sekarang itu Kak, kayak dia itu bilang, apa sih yang bisa kamu apresiasi pada kegiatan hari ini? Hal positif apa yang kamu berikan ke teman-teman peserta, dan teman peserta itu dapat hal positif apa dari kegiatan kalian kayak gitu. Itu pengantar yang positif itu menghasilkan hasil yang positif gitu loh. Tapi tujuannya itu kayak sama aja ya, kayak kita evaluasi dan perbaiki. Dan senangnya kita itu kayak kita mengutarakan apa yang kita udah usahakan kayak gitu loh. Kita udah kasih hal-hal positif ke peserta, terus ada impact apa dari peserta ke kita. Nah, setelah kata-kata selanjutnya kayak oke gitu, mungkin hal apa yang perlu diperbaiki dari hal positif yang telah kita lakukan, dan itu aku terapin Kak sampai sekarang. Jadi kayak misalnya ya, hari ini nih kayak aku udah ngelakuin hal positif apa ya kayak gitu, dan mungkin nanti mungkin ada yang kurang deh apa ya gitu, apa yang aku harus perbaiki dan apa yang harus aku tingkatkan gitu. Jadi kayak awal yang positif pasti berakhiran yang positif kayak gitu. Jadi kayak teman-teman kayak buanglah sesuatu hal, kata-kata atau diksi yang mungkin tuh mengarah ke negatif. Kayak yang tadi Kak Ayu bilang kayak keluar dari zona nyaman. Itu kan kayak suatu hal yang kayak menurutku negatif, kayak keluar ngapain gitu. Kenapa kalian nggak meningkatkan kenyamanan kalian gitu? Iya benar. Itu sih Kak Ayu. Ya, ini aku sepakat banget sih. Jadi kemarin juga kebetulan di buku yang kemarin tuh How to Win Friends and Influence People, kita juga membahas ya kalau ternyata kritik itu dampaknya sangat besar sekali loh. Meskipun misalnya kita di organisasi kan, kita sering banget nih kayak nggak apa-apa kita mengkritik demi kebaikan gitu, tapi sebenarnya ada hal yang lebih halus dan lebih bisa diterima orang lain, yaitu mengapresiasi gitu. Betul. Misalnya kayak kamu udah sejauh ini dan lain sebagainya. Ada yang perlu ditingkatkan lagi loh sebenarnya di bagian ini. Jadi sebenarnya kayak seni untuk berbicara ya jadinya ya. Seni, seni untuk apa ya? Seni untuk apa gitu? Mengutarakan. Itu ya apalah. Jadi kayak soalnya kita tuh karena kita nggak bisa manage ekspektasi orang terhadap perkataan kita, kalau bisa kata-kata yang muncul tuh yang positif aja kayak gitu. Iya benar. Itu sih kayak. Jadi kalau mengawali semua teman-teman kalau bisa itu yang positif aja kayak gitu. Iya. Daripada nanti jatuhnya menyakiti dan ke belakangnya itu kayak sampai kita nggak suka, ada konflik dari organisasi yang nggak suka sama dia dan sebagainya, cuman dari kata-kata negatif gitu. Yang kadang juga mungkin kita nggak sengaja ya bilangnya, tapi makanya kita belajar ya untuk bisa mengelola apa sih yang keluar dari mulut kita agar nggak menyakiti orang lain, dan kita memahami intention orang lain ya. Maksudnya kayak mungkin orang ini ada kesalahan, ya kita menganggapnya itu sebagai kesalahan di mata kita, tapi barangkali orang itu ada alasan loh dibalik dia melakukan kesalahan gitu. Jadi kita memahami intention orang lain dan kita mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan aja, dan itu feedbacknya juga bakalan baik ke kita ya. Betul, iya. Jadi sekali lagi jangan terlalu capek untuk apa ya, untuk mencari hal-hal yang negatif, karena sebenarnya dengan hal yang positif pun kita bisa hidup dengan bahagia dan tenang teman-teman. Betul, kayak gitu. Menurut Ayu. Jadi kalau kalian butuh ketenangan bisa mampir ke RBC. Di sini kayak emang tenang banget sih teman-teman, suasana itu juga enak. Terus habis itu kalau misalnya kalian butuh teman untuk diskusi, cerita, di sini juga memfasilitasi. Ya mau curhat juga ya. Bener banget ya. Karena di sini kita ada komunitas namanya teman baca. Kebetulan kita memang berisi orang-orang yang positif ya. Alhamdulillah. Positif people. Jadi kita bisa upgrade diri kita. Tidak saling mengkritik tajam ya, tapi kita mengupgrade dan mencari tahu potensi-potensi yang mungkin bisa kita kerjakan bareng-bareng gitu. Dan tentu saja ditemani oleh minuman-minuman yang sangat enak sekali. Enak banget ya emang. RBC Smart Cafe. Thank you guys sudah menyaksikan kita selama kurang lebih 30 menit. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa kalau misalkan ada buku yang kalian pengen cari tahu inti atau reviewnya dari kita, bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. See you next time.